Selamat malam Jendela Realita, saat ini saya sedang berada di depan gedung KPK. Ketua DPRD dari fraksi Gerindra Muhammad Sanusi mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun dalam proses pencalonannya, ia tertangkap kasus suap bersama Direktur Agung Podomoro Land pada tanggal 31 Maret 2016. Menurut Betty Epilson Idrus selaku salah satu komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta bahwa untuk menjadi gubernur terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi dalam peraturan KPU nanti nomor 9 tahun 2015 diatur warga negara Indonesia sehat jasmani dan rohani, untuk gubernur minimum 30 tahun, bupati dan wali kota minimum 25 tahun gitu ya. Tidak dalam tidak pernah katakanlah tidak sedang dicabut hak pilihnya gitu. Lalu tidak dijatuhi pidana penjara. Jadi pidana itu dijatuhi hukumannya maksimum 5 tahun dengan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau sudah diancam itu tidak boleh gitu ya. Lalu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, dengan incumbent gitu. Jadi ada beberapa persyaratan yang diatur dalam peraturan KPU secara teknis sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan. KPUD sendiri belum memiliki kandidat resmi calon Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan organisasi pemerhati korupsi Indonesian Corruption Watch memiliki pendapatnya sendiri mengenai kasus Muhammad Sanusi. Kasus Sanusi membuktikan bahwa bagaimana pengusaha, terutama pengembang, terjebak pada kepentingan bisnisnya. Jadi pengembang yang sudah melakukan reklamasi di pantai utara itu dipaksa harus cepat menyelesaikan persyaratan administrasi. Kalau lambat maka akan banyak denda dan kerugian yang akan mereka terima. Ya kan, mereka sudah mereklamasi, menimbun laut, terus kemudian juga mengatur segala macam begitu. Nah, kalau seandainya peraturan perundangan perizinan atau bentuknya perda itu tidak kunjung ada, itu akan menyebabkan kerugian di kalangan pengusaha ini, di pengembang ini. Sebelum KPK menjadikan Sanusi sebagai tersangka kasus suap reklamasi pulau, ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dan dari fraksi Partai Gerindra. Sekian laporan dari saya Nandina dari gedung KPK. Selamat malam.